Oke. Oh, so kata 3, 2, 1, go. Oke, gas ikan berada. Yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Welcome back to Maksa ngobrol. Ngobrol. Jadi kenapa sih, Mang, kita ada pertanyaan nih? Apa? Dari subscriber kita. Iya. Dari rekan-rekan kita. Ya, dari rekan-rekan kita yang setia terus, yang udah support terus di channel Maksa Hiking. Bang, katanya, kenapa sih nggak ada konten naik gunung gitu? Nah, kenapa sih sekarang kebanyakan podcast gitu, Bang? tadi maksa ngobrol mulu ya gitu ya? Ya, Maksa ngobrol katanya. Gimana tuh? Ya, karena apa, kita melihat mungkin satu aspek yang sangat penting ya, Ya, yaitu aspek cuaca gitu ya. pertama cuaca ya. Cuaca, yaitu utama cuaca karena ya di musim apa ya, Penghujan. November Desember itu kan apa, bisa dikatakan puncaknya hujan gitu ya. Ya, puncaknya curah hujan ya. Sehingga ada lagunya itu November Rain. November tenone. Desember kelabu gitu Desember ya. kelabu, ya. Januari biru. Wah, Oh, betul. itu sih. Ya, selain itu juga kan di musim penghujan kita naik kan gak mau ngambil resiko juga ya, Bang. Jadi kalian buat penonton setia Maksa Hiking, jangan menyiksa kita. Jangan menyiksa kita naik di musim penghujan. Iya. Karena ya, kalian Resikonya. juga pasti tahu lah resikonya ya. Karena apa ya, di musim hujan kan resikonya lebih gede gitu ya. Ya, betul. Apalagi kalau misalkan kita mau berangkat itu ya ke BC, karena di musim hujan resiko besar gitu ya. Takutnya kita di pertengahan jalan misalkan hujan gede, di suatu tempat tuh ada banjir kan, jadi nanggung ya, nanggung. mau Kehambat. Ya, terhambat. mau diterusin masih jauh, balik lagi malu gitu. Ya, betul. Balik lagi udah nanggung, Bang. Iya, udah sewa gitu ya, udah prepare apa-apa. prepare. Karena jujur aja kita tuh belum ada endorse, Mang. Jadi gimana nih buat para endorsement di luar sana gitu? Ya, semoga aja ada endorsement yang berminat gitu ya. Iya. Jadi kita juga di sini open endorse ya. Iya. Open endorse. Ya. Tapi sebentar, Mang. Sebentar dulu, Mang. Udah deh. Udah tuh. Jadi ini tuh sekarang tuh lagi di mana, Mang? Ya, kita ada di saung rekan kita ya. Ngilu gitunya, ngilu podcast di rekan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan, dikasih izin buat podcast di sini buat Bang Epul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Thank you very much. Anjir. Sebentar, Bang. Duar gitunya ya, dan lain. Jadi itu kan menjadi hal yang bikin malas kita untuk naik. Itu salah satu alasannya adalah hujan ya. Ya, hujan. Mungkin ada alasan lain dari Bang Tian gitu, alasan lain yang bikin kita malas atau ya sedikit menahan diri untuk naik gitu. Tidak naik gunung gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor, Mang. Cek udah lah. Bang. teruskan. Ada beberapa faktor sebenarnya. Baik. Ada beberapa faktor, Mang. Jadi yang pertama itu sebenarnya selain di Cuaca. musim penghujan, cuaca, kadang kita tuh jadi merasa malas gitu. Jadi merasa malas bukan karena malas karena kita hobi terus malas gitu. Iya. Karena apa? Ada faktor yang bikin kita tuh jadi mikir gitu tah. Nah sih gitu. Why katanya? Why? Gitu. Why? Karena apa aja? Mungkin bisa dibeberkan dari sini. Nah, nggak apa-apa ini, Bang.
Kalau saya sedikit curhat gitu. Setiap kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri ya, harus dikeluarkannya biar nggak jadi beban gitu. Jadi Sok we gitu. Ya, jadi gini Mang, beberapa waktu yang lalu tuh saya tuh pernah ada niat memang sebelum musim penghujan ya, sebelum musim penghujan pengen naik ke salah satu gunung mistis gitu di Gunung Jawa Barat itu tuh. Wow. Ya Gunung Salak. Salak yang sebenarnya saya tuh pengen ke sana gitu dan udah merencanakan, cuman kok makin kesini dari peraturan simaksi makin gak masuk akal gitu Mang. Berarti ada kenaikan atau ya? Kalau kenaikan itu udah pasti kan, dari khususnya gunung-gunung di Jawa Barat gitu, kayak Cermai kan, mungkin kayak yang happeningnya nggak habis-habis gitu kan, Gunung Pangrango. Gede Pangrango itu kan, itu happeningnya kan nggak beres-beres gitu Bang. Terus aja banyak pengunjung di situ kan. Jadi itu tuh gimana sih Mang kalau menurut Mang Green gitu, yang udah lumayan berpengalaman gitu di bidang pendakian gunung. Itu menurut Mang Green tuh itu tuh ada faktor pungli atau enggak? Pungli mungkin kita harus dibedakan antara pungli dan regulasi gitu ya. Karena regulasi kan udah ketentuan dari yang resminya gitunya, yang resminya dari atas sampai ke bawahnya gitu. Tapi kalau bicara tentang pungli kan itu udah beda lagi. Udah menjadi ya salah satu penyakit yang bikin malas setiap pengunjung gitu. Ya betul. Ya salah satu faktornya kan itu. Jadi emang pungli itu ya takutnya yang menjadi dampaknya menjadi sepi gitu, seperti apalagi kan menurut informasi kan yang ada di Bogor itu gunung menjadi faktor sepinya karena pungli gitu. Punglinya berkeliaran gitu. Ya iyalah. Kan ada satu potongan video ya, kalau saya lihat itu ada misalkan udah bayar di tempat di loket di tiket gitu ya. Ketika udah di dalam foto-foto, ada yang nyamperin. Itu udah bayar simaksi segala macam, terus ada yang nyamperin lagi gitu. Udah. Tapi di dalam ada orang lagi yang tanda kutip minta secara boleh dikatakan maksa gitu. Ya. Tapi mungkin ini disclaimer dulu ya Mang. Tidak semua, mungkin itu oknum ya Mang. Iya, oknum gitu. Itu oknum. Oknum untuk apa? Memperkaya satu kelompok gitu atau gimana? Oh no. Itu lebih tepatnya bukan untuk satu kelompok ya. Bisa jadi untuk kepentingan pribadi. Cuman tidak mengatasnamakan gitu Mang. Iya, mengatasnamakan. Ada backingnya di belakang. Iya. Secara logika kan kalau kebanyakan gitu ya. Kalau di akamsi gitu ya. Anak kampung sini. Anak kampung Solo gitu ya. Kalau kita gede besar keberaniannya kan itu didukung oleh backup di belakang ya, di backingnya gitu. Tapi kan kalau mereka itu kan backingnya pasti orang-orang gede ya Mang. Ya tidak menutup kemungkinan juga. Ya enggak Mang, soalnya kalau saya bukan backing kayak gitu. Kalau saya backing vokal. di pratuis. Tapi kalau ini kan terkadang kita muncul di pemikiran kita, apa sih penyebabnya
terjadinya pungli itu? Pernah terpikirkan nggak? Ya mungkin bisa aja dari pemasukan ekonomi masyarakat setempat itu kurang, bisa kan? Jadi faktor ekonomi Faktor yang ekonomi. standar bawah gitu ya. Terus banyaknya pengangguran kan itu kan mungkin ya, mungkin kan itu kan bisa terjadi karena daripada orang nganggur geus weh gitu Oh tah. gitu ya. Ya bisa kan, karena mungkin tidak menyalahkan juga Mang. Tidak menyalahkan juga, maksudnya tidak menyalahkan itu mungkin si kelompok tertentu itu kan tertekan oleh ekonomi, makanya seperti itu gitu. Ketika perut tidak bisa dikondisikan, keadaan menjadi tidak terkendalikan gitu ya. Ya kan kalau kata peribahasa gitu Mang. Lapar galak, kenyang bego. Gitu. Jadi kalau menurut Mang Green solusi kayak gitu tuh kayak gimana sih? Buat mengatasinya lah. Soalnya kan jujur aja gitu Mang. Jadi risih gitu ke kita. Ya, risih, pertama risih, nggak nyaman udah pasti ya. Iya. Nah, jadi di saat kita mau ke tempat itu tuh kan mikir lagi gitu. Pasti Mikir lagi gitu. apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial yang cepat beredar gitu ya. Ya, betul. Pasti itu kan nyebarnya kan Cepat. nggak nanggung gitu. Hmm. Nggak nanggung, pasti cepat gitu. Nah, mungkin lah ada tips and trick gitu Wih, dari Mang Green. tips and trick ya. Mungkin tipsnya dihindari gitu ya. Tapi triknya lebih tepatnya ke trik ya. Ya, ya. Triknya kalau bisa kita punya kenalan orang situ. Akamsi. Kita punya kenalan orang akamsinya. Terus ya kalau kita ingin terhindar dari pungli gitu ya lebih baik kita cari-cari info dulu di medsos di mana gitu. Ya. Kan itu lebih terupdate terkadang ya betul, medsos itu. Betul. Ya takutnya yang naik ataupun yang hadir ke tempat pariwisata gitu ya, takutnya menjadi menjadi kekapokan sendiri gitu Ya. jadi malas lagi Malas. gitu. Jadi malas. Takutnya dia jadi introvert gitu. Introvert. Nah, itu kan mungkin trik ya. Iya. Triknya bisa menjadi solusi juga gak? Cari solusinya gitu, Ya. solusi untuk mengatasi pungli ini. Soalnya kan ini kan gini Mang, kenapa saya banyak nanya gitu ya? Di samping saya senang gitu Mang, senang naik gunung gitu, ngonten gitu ya. Ini juga kan ilmu juga kan buat kita semua. Iya. Pemirsa maksa ngobrol, ini pasti bermanfaat gitu. Apa tadi? malum gampang lupa. Jadi solusinya tuh gimana gitu loh? Ya karena setiap masalah pasti ada solusi ya. Ya betul. Ya mungkin dari solusinya dari pihak pemerintah ataupun pihak lainnya bisa jadi ditertibkan lah solusinya itu kan. Ya kita mau memberantas hal-hal kejahatan ataupun yang tidak baik kan. Ya. Kalau tidak ada dengan power mah nggak akan selesai gitu. terkadang nggak akan didengarkan ya. Nah, ini yang menarik Bang. Dengan power yang besar gitu ya. Sebenarnya kan masalah pungli ini tuh kan bahkan dulu mantan Presiden Jokowi pun sudah pernah mengatasi, tapi tetap masih berkeliaran gitu yang bandal-bandalnya tuh. Gimana tuh Bang? Itu terjadi karena beberapa faktor gitu ya. Ya.
pertama ya ekonomi itu harus diakui gitu ya, karena ekonomi kita itu bisa dikatakan menengah ke bawah gitu ya. Ekonomi itu ini menjadi hal yang tanpa kita sadari, itu adalah kita bermental pengemis. Oh, yes. Karena Jadi mindset ya. mindset gitu. Ya, Jadi mindset. logikanya gini, siapa sih orangnya yang nggak mau untung dari hal enteng? Ya betul, betul, betul. Dari hal enteng. Logis ya. Ya logis. Itu pun ya kembali ke back to human gitu ya, ke pribadi.